Assalamualaikum, halo teman-teman. Kita ketemu lagi di channel Damatshot. Di sini saya akan berbagi tips-tips bagaimana cara menggambar dasar yang baik dan dibutuhkan apa saja yang penting ya. Ini tips untuk pemula menggambar menggunakan pensil. Sebelum itu, untuk mencerna bagaimana kalian mencerna tips-tips ini dengan baik, kalian like, subscribe, dan komen. Thank you ya. Yang pertama, tips untuk pemula, pastinya menggambar itu kalian harus menggunakan pensil ya. Yang pertama itu pilihlah alat yang sesuai. Nah, alat-alat itu termasuk pensil ya. Apakah mengarsir yang baik dibutuhkan alat yang baik? Jawabannya pasti. Dan alat yang baik itu tidak selalu mahal, teman-teman. Untuk pemula ya. Misalkan contohnya pensil ya. Pensil itu ada banyak macam dan ukuran serta merek gitu. Banyak tuh merek-merek, ukuran segala macam ya, untuk pensil. Seperti contohnya pensil kayu sama pensil mekanik saja itu udah beda ya. Terutama di harganya ya, pasti itu berbeda. Dan cara menyikapinya pensil mekanik dan pensil kayu itu pasti kita berbeda pasti ya. Jika pensil mekanik itu mau kita gunakan, tinggal diisi ulang refillnya dan dipencet-pencet saja udah keluar, udah siap pakai tuh. Itu kalau pensil mekanik ya. Sedangkan pensil yang berbahan dari kayu, kita mengharuskannya merautnya dulu. Nah, kita harus merautnya dahulu sebelum dipakai. Tentunya kedua pensil tersebut mempunyai ciri khas pada hasil karya juga ya pastinya ya. Perbedaan yang sangat jelas itu, pensil mekanik itu udah siap pakai, kalau pensil kayu itu harus kita raut dulu gitu. Itu ya. Dan yang pasti hasil karyanya pun bakal beda lah pasti. Semua ada kelebihan dan kekurangan. Namun kita seharusnya memilih yang nyaman menurut diri sendiri ya, jangan menurut orang lain. Intinya sih kita harus nyaman menurut diri sendiri. Karena tingkat kenyamanan seseorang itu berbeda-beda gitu. Mungkin saya hari ini nyamannya ini, terus tiba-tiba besoknya nyoba yang lain udah beda lagi tuh pasti. Oh, ini ternyata lebih enak gitu. Seperti itu teman-teman. Gitu. Saran saya untuk memilih pensil, pilihlah pensil 4B ya. Ukuran 4B. Satu pensil ini kalian dapat menjangkau 2B dan 7B. Saya rasa tingkat warna dari 2 sampai 7B ini kalian dapat membuat gambar yang realis ya. Pastinya si pensilnya pun harus tajam gitu. Kalau kita menggunakan pensil kayu ya. Karena pensil itu kalau tidak tajam, kalian ketika mengarsirnya di tempat daerah yang gelap di permukaan kertas itu ya, ketika pensil kita tidak tajam, itu akan merusak permukaan kertasnya gitu. Karena kertas akan tertutup pori-porinya ketika kita menggosoknya pakai benda yang tumpul itu ya, akan tertutup. Jadi si arang pensil itu tidak masuk ke permukaan kertas gitu. Jadi intinya pensil kita harus selalu tajam untuk mendapatkan tingkat kegelapan yang kita harapkan. Oke, sedangkan itu kalau pensil kayu ya. Sedangkan pensil mekanik, kelemahannya kalian akan susah dikontrol. Kenapa susah dikontrol? Karena pensil mekanik itu arangnya itu, karkolnya itu kan kecil ya. Jadi kalau kita menekannya itu akan rentan patah gitu. Jadi emang bukan untuk ditekan gitu. Dia ngikutin nomornya saja, misalkan 2B ya 2B. Kalau 3B ya kalau misalkan 4B ya 4B gitu. Kalau 7B ya 7B gitu. Jadi kalau pensil kayu dari 2B itu bisa kita sampai ke 3B atau 4B gitu. Tergantung tekanan kita gitu. Itu bisa kita paksakan gitu untuk
nyampe. Tapi kalau mekanik susah, pasti patah dia. Gitu teman-teman. Itu ya yang pertama. Tips yang kedua, pastikan kalian menggunakan kertas gambar atau kertas drawing yang mempunyai tingkat ketebalan yang cukup untuk menggambar ya. Ya, untuk menggambar itu sekitar 180 gram ya ke atas ya ketebalannya ya. Itu harusnya sekitar segituan gitu. Di bawah itu saya tidak recommended ya. Saya rasa kurang bagus gitu untuk menggambar gitu. Karena kertas yang udah siap gambar itu biasanya pori-porinya udah sedikit besar dan ketebalannya juga lumayan gitu, udah diperhitungkan sama mereka dan kita bisa menekannya gitu dan enak biasanya untuk membuat gambar gitu ya. Nah, pori-pori di kertas gambar itu biasanya cukup besar ya dibandingkan di pori-pori kertas biasa, seperti contohnya kertas HPS ya yang buat fotokopi itu. Nah, itu kita bisa aja gambar, tapi untuk gambar yang seorang profesional lakukan gitu, itu nggak bisa teman-teman, nggak bisa walaupun kalian maksain gitu, susah. Intinya sih saya nggak merekomendasikan di kertas HPS ya, tapi kalau untuk sketch bikin ide gitu untuk gambar biasa gitu ya boleh lah, nggak masalah. Tapi untuk bikin drawing yang baik gitu ya usahakan harus buku gambar atau buku drawing yang emang udah siap, udah dipersiapkan di tokonya gitu ya. HPS itu sangat kecil dan tipis gitu ya kertasnya, jadi susah untuk gambar. Memang kenapa jika pori-pori kertas kecil, jika pori-pori kertas kita kecil, maka si arang yang masuk ke dalam pori-pori kertas akan susah masuknya. Susah tuh teman-teman, karena pori-pori kertas HPS itu sangat halus ya. Kalian bisa lihat gitu, permukaan kertas pori-pori itu sangat halus ya. Akhirnya kan mengkilap gitu ya, saking halusnya dia. Jadi permukaannya itu halus, jadi mengkilat gitu, licin dia jatuhnya. Nah, kalau kertas gambar, karakternya biasanya pori-porinya kasar, juga terlihat ngedoff karena pori-porinya kasar ya. Jadi si pori-pori itu kalau di kertas gambar itu karena besar, jadi si karkol itu, si pensil itu dia bisa masuk ke pori-pori kertas. Si karkol itu bisa tersimpan di pori-pori kertas itu teman-teman. Makanya ketika harapan kita pengen gelapnya seberapa, dia akan bisa tuh kalau kertas yang pori-porinya besar karena tersimpan gitu di pori-porinya itu. Sedangkan kalau di kertas HPS, jadi dia nggak bisa masuk ke pori-pori, bakal cuma nempel di permukaan aja tuh, terus mudah lepasnya lagi gitu. Kalau masuk pori-pori dia akan tersimpan, tidak mudah lepas gitu teman-teman ya gitu. Makanya kalau gambar yang sudah baik itu dan kertas yang baik itu, kalau memang kita menghapusnya di tempat yang gelap, itu susah untuk dihapusnya karena dia masuk ke dalam pori-pori kertas itu, karkolnya ya, si arangnya itu. Dan kita membutuhkan tekanan pada permukaan kertas untuk menghasilkan warna yang kita harapkan. Nah, jika kertas kita tipis seperti HPS, susah tuh untuk ditekannya kertasnya. Yang ada kalau kita menggunakan kertas HPS, ketika kita tekan cuma ada dua tuh kemungkinannya. Kalau enggak bergaris, sobek kertasnya. Bergaris kayak di gurat gitu ya, terus kayak di emboss gitu, jadi dia ambles gitu ke dalam kertasnya. Dan dia nggak bakal gelap, walaupun ambles gitu nggak bakal gelap gitu. Karena
si arangnya itu tidak masuk ke pori-pori kertas gitu ya. Jadi cara membedakannya gampang sekali ya. Kalau secara kasat mata gitu, biasanya kertas yang halus itu kesannya ngegloss gitu. Nah itu tidak bagus, pori-porinya itu halus. Jadi kalau untuk menggambar pakai pensil susah teman-teman. Jadi kita pilih yang kasat mata aja, ini kalau ngedove nih pori-porinya kemungkinan besar gitu, kasar gitu. Nah itu yang bagus. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, pastikan penghapus kalian juga baik. Saran saya sih penghapusnya baik gitu. Penghapus yang baik itu mempunyai karakteristik yang mudah lepas ya dari penghapusnya tersebut gitu. Jadi ketika kita gosokkan ke permukaan kertas, dia akan seperti butiran-butiran gitu teman-teman, si penghapusnya lepas gitu dari penghapusnya dan nempel ke kotoran-kotoran atau pensil atau karkol atau arang gitu di atas permukaan kertas dan kebuang gitu. Jadi kalau kita yang warnanya ngedove, yang warnanya kinclong gitu, nah yang kinclong ini itu tidak bagus. Itu karakteristiknya teman-teman, ciri-cirinya. Sedangkan yang mengkilat itu kayak malah memindahkan noda teman-teman. Jadi kayak ngegeser noda aja gitu, nggak keambil. Nah itu nggak bagus, saya nggak rekomendasikan. Yang ada ketika kalian gambar kalian kotor dan kalian stres gitu ngelihat gambar itu kayak, loh kok saya hapus malah pindah nodanya gitu. Itu pasti stres, saya pernah mengalami itu gitu. Jangan sampai kalian mengalami ya. Nah kalau misalkan mereknya apa, banyak di toko-toko alat tulis gitu, penghapus gitu. Tapi kalau yang emang yang keren gitu, yang memang orang-orang lakukan gitu, Tombow, gambarnya itu capung ya, gambar capung ya, papatong lah bahasa Sundanya. Nah itu teman-teman, dia sangat bagus gitu. Tapi nggak perlu itu juga, nggak masalah, banyak kok penghapus yang biasa itu juga bagus gitu. Nah yang keempat nih, ini sangat penting ya. Ketika kalian mengarsir sebuah bentuk atau volume ya, perhatikan arah cahaya datangnya dari mana. Ya, itu pasti. Kalau kalian masih bingung cahayanya dari mana, wah, saya bingung cara arah arsir kalian nanti bagaimana gitu. Misalkan arah cahaya dari kiri, berarti kan bayangan jatuhnya ke arah kanan kan gitu ya. Kalau dari kanan cahayanya berarti kan arah bayangan jatuh ke kiri gitu. Begitu ya teman-teman ya. Jadi bersilangan gitu, kalau datang dari kanan pasti ke kiri, kalau datang dari kiri pasti ke kanan gitu, jatuh bayangannya gitu ya. Nah ini juga, jadi kita harus sebelum mengarsir itu, kita harus di kepala kita udah ada tuh, oh ini jatuhnya ke sini berarti seperti ini gitu. Udah ada gitu seperti itu. Dan lengkungan dan patahan itu ya harus diperhatikan juga ya. Karena kenapa? Kalian seorang pemula itu ketika menggambar dia akan menikmati mengarsir gitu sampai lupa, oh ini lengkungannya sampai mana ya, gradasinya sampai mana gitu. Itu dia lupa. Dan kalau ada lengkungan berarti tekanannya pun, kegelapannya pun pensil akan berbeda tuh. Makin lengkungan ngegeser makin beda tuh, entah makin gelap entah makin terang gitu, tergantung lengkungannya ke arah cahaya atau ke arah yang jatuh bayangan gitu teman-teman. Dia pasti ada jarak gitu, gradasi itu ada jarak dari gelap ke terang atau terang ke gelap gitu ya, ada perpindahan warna gitu, tep gitu, pasti ada perpindahan warna gradasi itu. Kalau memperhatikan kontur itu ya, volume bentuk tersebut ya gitu. Dan patahan itu biasanya terlihat kontras teman-teman, jadi langsung jeglek gitu. Kalau gradasi volume yang seperti bola gitu kan perpindahannya ngegeser warnanya itu pelan-pelan gitu, dari gelap ke terang gitu misalkan ya,
gelap, terang, 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 terang sampai terang gitu. Nah sebaliknya juga dari terang, gelap, 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 makin sangat gelap gitu, kayak gitu. Tapi kalau patahan itu kayak kotak gitu, kubus ya, dia akan kontras gitu sekaligus. Jadi terang, gelap gitu. Perbedaan bola dan bentuk kubus itu, kalau bentuk kubus itu kan patah ya, kalau bentuk bola itu kan mempunyai volume lingkaran ya. Jadi kalau kalau konturnya seperti bola gitu, dia akan pelan-pelan gradasinya, berjarak gitu, perpindahan warnanya. Tapi kalau kubus gitu sekaligus gitu, langsung terang gelap gitu. Saya rasa semoga penjelasan dari saya membantu untuk kalian yang pemula ya. Dan terima kasih untuk sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.